Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku sekalian, para peserta kajian Jumat pagi di Indonesia dan di Malaysia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan limpahan nikmat dan curahan karunia Allah kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa melangsungkan pengajian kita dari pembahasan kitab yang kedua. Dan hari ini merupakan kajian kita yang perdana dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau lebih tepatnya kita baca hasyiah atau catatan pinggir dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab Usul Tsalatsahnya sendiri adalah karya dari Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang artinya 3 landasan utama. Yang pertama adalah mengenal Allah, kemudian mengenal dinil Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW, sebagaimana urutan dalam kitab. Kemudian kitab ini diberi catatan pinggir disebut dengan hasyiah atau hawashi, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah ta'ala. Karena beliau memberikan faedah-faedah tambahan terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada pembahasan dari kitab ini. Dan sebelumnya saya ingin tanya kepada panitia, apakah panitia punya PDF-nya sehingga bagus apabila ditampilkan, atau kalau memang tidak punya, nanti ke depannya biar saya yang menampilkan apabila bisa, ya, digunakan di aplikasi. Baik, nanti itu bisa dijawab di chatroom saja. Ya, jadi kalau bisa ditampilkan di layar itu lebih bagus, jadi bisa nyimak sekalian. Kemudian kita akan masuk kepada kitab. Yang saya punya ini cetakan cukup lama ya, yang dibagikan pada tahun 1418. Berkata penulis,
Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Jadi kita baca dulu matanya, kita artikan. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thani al-amalu bihi. Al-thalithu ad-da'watu ilaihi. Al-rabi'u as-sabru ala al-adha fihi. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. Yang pertama beliau membuka kitabnya dengan basmalah. Ya, basmalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Bahwasanya wajib bagi kita mempelajari 4 persoalan. Yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian didefinisikan apa itu ilmu. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam beserta dalilnya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkannya, mengamalkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga mendakwahkannya, mengajak orang lain kepadanya. Suaranya kurang terdengar ya? Suara jelas. Ya? Ini ada yang bilang kurang terdengar, Ustaz. Saya deketin ini. Saya pakai laptop yang lain soalnya. Kemarin itu kurang volumenya. Volumenya saya yang kurang keras. Saya deketin lagi ya. Saya biasa pakai laptop yang satunya lagi itu nggak ada masalah dalam volume. Jadi yang kedua adalah mengamalkannya. Yang pertama tadi apa? Wajib bagi kita mempelajari 4 persoalan. Yang pertama ilmu. Ya, wajib kita mengetahui ya ilmu itu. Kemudian ilmu itu didefinisikan. Ya, bahwa definisi ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Kemudian yang kedua, ya dari 4 persoalan yang wajib kita pelajari, yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Ya, jadi ilmu yang sudah kita punya itu harus kita amalkan. Lantas yang ketiga, mendakwahkan, itu mengajak orang lain kepadanya, pada ilmu yang sudah kita ketahui itu. Ya. Kemudian yang keempat, bersabar di atas gangguan. Bersabar atas gangguan ya dalam ya mengamalkan dan juga dalam mendakwahkan ilmu itu. Ini 4 persoalan yang wajib kita pelajari. Kemudian penulis membawakan apa dalilnya. Ya, apa dalil tentang 4 persoalan ini. Dalilnya adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Asr. Ya, maaf, surat Al-Asr. Kata penulis, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amalan soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran, serta saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi surat Al-Asr ini ya menjadi dalil akan wajibnya kita mempelajari 4 persoalan tadi. Yang pertama apa? Ilmu. Ini ada pada firman Allah, illal ladzina amanu,
kecuali orang yang beriman. Karena tidak mungkin terpenuhi iman itu tanpa ilmu. Yang kedua, amal. Ini ada pada firman Allah, wa amilus sholihat. Dan dia mengerjakan amalan soleh. Yang ketiga, berdakwah. Ini ada pada firman Allah, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati di atas kebenaran. Dan yang keempat, bersabar di jalan dakwah. Ini ada pada firman Allah, ya, wa tawasaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi 4 hal ini ada dalam surat Al-Asr. Kemudian penulis mengutip perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah, itu argumen, ya, kepada semua makhluknya untuk keluar dari kerugian, selain surat Al-Asr ini, ya, tentu surat Al-Asr ini sudah cukup sebagai, ya, alasan yang tidak terbantahkan bagi mereka. Jadi mereka nggak lagi punya alasan untuk menolak kebenaran agama ini. Ditambah lagi bahwa Allah menurunkan bukan hanya surat Al-Asr, tapi juga surat-surat lain. Jadi kalau saja Allah cuma menurunkan surat Al-Asr, tentu surat Al-Asr ini sudah cukup, ya, bagi mereka, ya, untuk mengikuti kebenaran. Ya, itu maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini. Kemudian penulis juga mengutip perkataan Imam Bukhari rahimahullah, yaitu dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari berkata, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beliau membuat sebuah bab dalam sahihnya. Babnya adalah ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ya, jadi urutan pertama itu ilmu. Kemudian urutan yang kedua adalah amal. Kemudian urutan ketiga adalah dakwah. Dan yang keempat adalah bersabar di jalan dakwah. Tapi yang menjadi basicnya, ya, seorang harus belajar mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Inilah usul salasah itu. Ya, usul salasah itu ini, ilmu itu, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Kemudian Imam Bukhari berdalil dengan firman Allah yang menunjukkan bahwa ilmu itu duluan sebelum yang lainnya. Yaitu dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu. Maksudnya ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Jadi yang duluan disebut adalah ilmu, fa'lam, ketahuilah dengan ilmu. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi. Ya. Kata penulis, fabada'a bil ilmi. Ya, atau Imam Bukhari ini, fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan ilmu dulu. Qabla al-qawli wal amal. Sebelum berucap dan sebelum berbuat. Apa kesimpulan dari uraian kita ini? Ini muqaddimah dari usul salasah. Ya, kita belum masuk kepada usul salasahnya. Jadi kitab usul salasah ini ada 2 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, kewajiban mengetahui 4 persoalan. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kemudian muqaddimah yang kedua, kewajiban mengetahui 3 persoalan. Nanti kita bahas. Selesai dari 3 persoalan, baru masuk kepada usul salasah. Ya, jadi ini frame-nya. Ya, ibaratnya daftar isinya dari pembahasan kita. Dan usul salasah sendiri kita tahu yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal, ya, agama Islam dengan dalilnya,
ya, sesuai urutan usul salasah yang dibawakan dalam kitab, kemudian baru mengenal nabinya. Wallahu a'lam. Jadi kita akan baca sekarang keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Qasim. Ya, kita akan baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Qasim. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, ibtada al-musannifu rahimahullah kitabahu bil basmalah. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitabnya ini dengan basmalah. Ya, nah ini sunnah dalam menulis ya surat penting atau yang lainnya. Begitu juga ya message ya WhatsApp atau yang lainnya hendaknya diawali dengan basmalah. Iqtidaan bil kitabil aziz, dalam rangka iktidak ya, mencontoh ya penulisan Al-Qur'an, di mana penulisan Al-Qur'an diawali dengan basmalah. Wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabati wa murasalati, pada tulisan-tulisan dan juga surat-surat yang beliau layangkan. Ya, semuanya diawali dengan basmalah. Ya, aplikasinya ke kita seperti tadi, hendaknya dalam setiap penulisan kita mengawalinya dengan basmalah. Wa amalan bi hadis kullu amrin dibalin, dan juga sebagai wujud dari pengamalan terhadap hadis. Jadi ada hadis, tapi hadisnya diperdebatkan tentang keabsahannya. Ya. Apa hadisnya? Nabi bersabda, setiap perkara yang penting, ya, dzubalin, ya, yang penting. Hai halin wa sya'nin yuhtamu bihi syar'an. Maksudnya penting secara syariat. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggak diawali pada perkara itu bismillah, ya, enggak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia terputus. Wa fi riwayatin ajdam, ya, dan dalam riwayat yang lain disebut ajdam. Wa fi riwayatin abtar, dan dalam riwayat yang lain disebut abtar. Apa maknanya aqta', ajzam dan abtar? Wal makna min jami'ir riwayat, maknanya dari semua riwayat tersebut annahu naqisul barakah, hilang berkahnya, kurang berkahnya. Ya. Hilang dan kurang berkahnya. Qala wal bada'atu biha litabaruki wal isti'anati ala ma yuhtamu bihi, dan memulai dengan basmalah, ya, mulai semua urusan dengan basmalah. Ya, mau keluar rumah bismillah, naik kendaraan bismillah, ya, dan semua aktivitas memulainya dengan basmalah, litabarruk, dalam rangka mengharap keberkahan dari nama Allah, ya, karena bismillah artinya dengan semua nama-nama Allah. Wal isti'anah, dan juga dalam rangka meminta pertolongan Allah dalam menuntaskannya. Ala ma yuhtamu bihi, dalam mengerjakan hal yang penting tadi. Qala waqtu sira 'alal basmalah, dan dicukupkan dengan membaca basmalah. Ya, di sini maksudnya dalam penulisan di sini, karena biasanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah gitu ya. Tapi di sini nggak ada alhamdulillahnya, ya. Melainkan cukup dengan basmalah. Lianna min ablaghis tsana wa dzikri walil khatar. Karena basmalah itu di antara pujian yang paling tinggi dan zikir yang paling agung, ya, dan juga khabar. Ya. Nah, ini tentang basmalah, ya. Kesimpulannya apa? Kita dalam memulai segala sesuatu, termasuk dalam penulisan apapun, ya, yang penting, yang resmi, itu hendaknya diawali dengan basmalah. Nah, setelah basmalah, penulis berkata, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya, jadi
Nanti disebutkan bahwa ini metode yang ditempuh penulis, mencontoh metode Nabi SAW dalam memancing perhatian dengan mengatakan ketahuilah, ya, sehingga terpancing perhatian pendengar, terpancing perhatian pelajar untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Dijelaskan i'lam fi'lu amrin minal ilmi. Ketahuilah adalah fi'il amr. Ya, kata kerja yang berupa perintah, ya, dari kata ilmu. Ya, mengilmui. Nah, i'lam, ilmuilah, tahuilah. Wahua, ilmu itu sendiri adalah hukmul dhihnil jazim al-mutabiq lil waqi'. Adalah hukum, ya, yang sesuai dengan realita. Pengetahuan yang sesuai dengan realita. Ya, pengetahuan yang pasti yang sesuai dengan realita. Itu kebenaran, ya, yang mutlak. Itulah ilmu. Ya, kalau tidak sesuai dengan realita, itu kadzib, adalah kedustaan, kebohongan. Nah, maksud dari ketahuilah, ay kun mutahayyi'an wa mutafahiman lima yulqa ilaika minal ulum. Jadilah kamu siap sedia, siap untuk memahami terhadap apa yang akan disampaikan kepadamu dari ilmu-ilmu berikut. Wa kalimatu i'lam yu'ta biha 'inda dzikril asya'al muhimmah. Dan kalimat i'lam, ketahuilah, ya, itu sering dibawakan saat ingin menyebutkan hal-hal penting. Allati yang bagi lil muta'allim an yusghi ila ma yulqa ilaihi minha. Di mana sepatutnya seorang pelajar yusghi, pasang telinga kepada apa yang akan disampaikan. Jadi setelah dikatakan i'lam, ketahuilah, maka yang berikutnya ini hal yang penting, bukan hal yang ringan. Maka penuntut ilmu hendaknya memasang telinga dan mempersiapkan diri untuk menerima apa yang disampaikan. Wa ma qarrarahu al-musannifu huna min usulid din haqiqun bi an yuhtamma bihi ghayat al-ihtimam. Karena apa yang akan disebutkan oleh penulis di sini dalam kitab Ushul Salasah ini, ya, termasuk dari perkara-perkara pokok agama, itu haqiqun, sangat, ya, pantas, sangat layak bi an yuhtamma bihi ghayat al-ihtimam, untuk seorang memberi perhatian penuh terhadapnya. Wa ya'tani bihi asyadd al-i'tina, dan memberikan, ya, memusatkan konsentrasinya kepadanya dengan sepenuh hatinya. Wa yusghi ilaihi haqiqatal iswa, dan memasang telinganya dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya didahulukan kata i'lam di sini, ketahuilah. Ya, karena akan disampaikan setelahnya itu termasuk dari pokok-pokok agama yang penting untuk diberi perhatian, ya, dan juga kita memasang telinga tentangnya. Kemudian penulis mengatakan, setelah beliau mengatakan ketahuilah, beliau bilang rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa maksudnya? Ini doa laka birrahmah, doa untukmu semoga mendapat rahmat, yaitu kasih sayang. Ay ghafarallahu laka ma madha wa waffaqaka wa asamaka fima yustaqbal. Jadi mendoakan rahmat itu artinya mendoakan semoga Allah mengampuni dosamu yang lalu dan memberimu taufik dan melindungimu dalam menghadapi masa yang akan datang. Itu pengertian doa, ya, agar seorang dirahmati Allah. Ya, artinya diampuni dosanya yang lalu dan diberi taufik, ya, terhadap dalam menghadapi apa yang akan datang. Kemudian dikatakan, qala wa idza qurinatir rahmatu bil maghfirah
fal maghfiratu lima madha. Ini faedah tambahan dari Al-Muhasyi, si pemilik catatan kaki, yaitu siapa? Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Apabila rahmat itu disandingkan penyebutannya dengan maghfirah, dengan ampunan, ya semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu, gitu ya. Termaksud disandingkan. Fal maghfiratu lima madha, maka maghfirah ampunan itu adalah untuk dosa yang telah lalu. War rahmatu su'alus salama min dararid dzunub wa syariah fil mustaqbal. Sedangkan rahmat adalah minta keselamatan dari efeknya dosa dan kejelekannya di masa yang akan datang. Itu kalau kita ya sebut rahmat dan ampunan secara bersama. Semoga Allah merahmati dan mengampunimu. Maka rahmat artinya sendiri, ya, dan maghfirah artinya sendiri. Tapi kalau cuma disebut rahmat saja, maka mencakup dua-duanya. Seperti yang ada di ya perkataan penulis. Semoga Allah merahmatimu. Maka ini doa untuk mendapatkan ya ampunan terhadap yang lalu dan taufik di masa yang akan datang. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman, wa kathiran ma yajma'u rahimahullahu indama yurshidu taliba bitaqriril usulil muhimmah bainaha wa bainad du'a ilahu. Dan penulis, maksudnya siapa? Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seringkali menggabungkan ketika beliau sedang mengajari muridnya tentang pemondasian pokok-pokok agama, beliau sering menggabungkan antara ya hal ini dengan doa. Ya, menggabungkan antara doa dengan pengajaran. Ya, seperti i'lam rahimakallah annahu demikian. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya demikian dan demikian. Jadi menggabungkan antara pengajaran dengan ya doa. Memang sudah sepatutnya itu yang ditempuh seorang guru ya dalam mengajarkan ilmu. Ya, jadi diajarin muridnya ilmu dan juga didoakan. Wa hadza min husni inayatihi wa nus'ihi wa qasdihi lil khaira lil muslimin. Dan ini diantara bukti ya bagusnya perhatian beliau dan ya nasihatnya beliau serta ya keinginan yang besar ya untuk kaum muslimin bisa meraih kebaikan. Ya, jadi begitu ya, bahwa beliau menggabungkan antara ilmu dan juga doa, menyampaikan ilmu dan juga menyampaikan doa. Dan kita lanjut ya, ini terkait dengan ya metode dakwah penulis, mana beliau samping menyampaikan ilmu juga mendoakan. Ini tentunya berbeda dengan apa yang dituduhkan kepada penulis rahimahullah ya, tentang dakwahnya yang keras ya, dan seterusnya dari framing jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya, mungkin orang yang mendoakan muridnya itu hatinya keras, tapi dia menginginkan kebaikan. Kemudian berkata penulis, "Ya'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 persoalan. Kata Syekh Abdurrahman, "Ay yalzam kullu fardin min afradil mukallifin atau mukallafin. Dzakaran kana aw untha, hurran aw abdan, ta'allumu arba'i masail." Maksudnya wajib, ya yalzam, ya, sudah menjadi keharusan bagi setiap individu mukallaf,
Kita ini mukallaf. Itu orang yang terbeban, yang memikul beban syariat, memikul kewajiban mengikuti syariat. Itu disebut mukallaf. Ya, terkena perintah, ya, dan larangan. Ya, itu setiap, ya, mukmin laki-laki perempuan yang balik dan berakal. Wajib bagi setiap individu mukallaf, laki-laki atau perempuan, budak ataupun merdeka, wajib bagi mereka ta'allumu arba'in masail, mempelajari 4 persoalan. Masail adalah jam'u mas'alatin minas su'al. Masail itu bentuk jamak, ya, bentuk plural, tunggalnya masalah. Setiap 4, ya, kasus, 4 poin persoalan. Ya, minas su'al, yang asalnya adalah soal, wa huwa ma yubarahan anhu fil ilm. Artinya adalah perkara yang memiliki, atau perkara keilmuan yang memiliki burhan, yang memiliki dalil. Ya, perkara penting dari agama ini yang memiliki burhan. Ya, ada 4 yang wajib kita pelajari. Ya, wal wajibu, yang dimaksud wajib adalah ma la yu'daru ahadun bitarki. Itu persoalan yang nggak ada alasan, nggak diterima alasan dari seseorang kalau dia meninggalkan. Kalau alasan apapun nggak diterima, berarti kalau dia meninggalkan tanpa uzur, dia dosa. Dosa dia kalau nggak mempelajari 4 persoalan ini. Jadi ini bukan persoalan ringan, ya, mengenal Allah atau ilmu, kemudian dakwah, kemudian, ya, bersabar dan, ya, beramal, berdakwah dan bersabar. Kalau wa indal usuliyin, sedangkan wajib itu menurut pengertian para ulama usul adalah mayuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ya, persoalan yang pelakunya dikasih ganjaran pahala dan yang meninggalkannya dikasih hukuman, terancam hukuman. Itu makna dari wajib. Jadi kalau dibilang wajib atas kita mempelajari 4 persoalan, artinya harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan berdosa. Fayajibu, ya, ala kulli fardin minna, maka wajiblah atas setiap individu kita ini al-ilmu bihadhil arba' masail, untuk mengetahui, mengilmui 4 persoalan ini. Al-ula, yang pertama adalah ilmu. Itu persoalan yang pertama yang wajib kita pelajari. Ya, tadi sudah disebutkan definisi oleh penulis bahwa ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi kalau kita lihat, ini persoalan yang paling urgen sebenarnya. Ilmu itu, kata Syekh Abdul Rahman, huwa ma'rifatul huda bidalil. Ilmu itu mengenal jalan petunjuk dengan dalil. Ilmu itu mengenal jalan petunjuk dengan dalil. Qala wal ilmu idza utliqa, dan ilmu itu kalau disebutkan sendirian, pelajarilah ilmu, ya, mutlak dia sebutkan secara sendirian. Fal muradu bihi al ilmu syar'i alladhi tufidu ma'rifatuhu ma yajibu 'ala al-mukallafi min amri dinihi. Ilmu itu kalau disebut secara sendirian, yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Alladzi tufidu ma'rifatuhu, yang mana mengenalnya, mengetahuinya, melahirkan, ya, ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinihi. Ya, melahirkan, ya, pengetahuan akan apa yang wajib atas mukallaf dari persoalan agamanya. Jadi kalau, ya, seorang itu belajar ilmu syar'i, dia jadi tahu halal dan haram. Ya, mana akidah yang benar, mana akidah yang keliru.
Ya, ini ilmu agama. Jadi ilmu agama itu bukan, ya mohon maaf ya, sebagian orang menganggap kalau orang berilmu itu sakti, gitu ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang berilmu itu orang yang paham halal haram. Gitu. Ya, tahu mana akidah benar, mana akidah yang rusak. Itu ilmu dalam pengertian yang benar. Ya, sebagian pesantren di Indonesia, nggak tahu di Malaysia, ya, orang tuanya menyekolahkan anaknya agar menuntut ilmu, tapi malah bikin jimat. Ya, jadi jago bikin jimat, bikin wafak, gitu ya. Kayak jimat lah intinya. Bukan itu yang dibawakan dengan ilmu. Ilmu itu apa? Yang kalau seorang mempelajarinya, dia jadi ngerti mana yang wajib dan mana yang nggak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Ya, dia jadi tahu mana akidah benar, mana akidah yang benar. Itu. Qala wal ilmu syar'iyyu ala qismain, dan ilmu syar'i itu ada dua. Fardu ainin wa fardu kifayah. Ada yang fardu ain, wajibnya aini, wajib bagi setiap kepala kita. Ya, setiap kita wajib mempelajarinya. Wa fardu kifayah, dan yang kedua yang disebut dengan fardu kifayah. Wa ma dzakara rahimahullah fa huwa fardu ainin 'ala dzakari wal untha. Kenapa yang bakal disebutkan oleh penulis di sini tentang ilmu itu yang fardu ainnya wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan, wal hur wal 'abd. Wajib bagi orang merdeka dan juga budak, la yu'dzaru ahadun bil jahli bihi. Di mana seseorang yang jahil tentang ilmu ini, ya, itu nggak diterima alasannya. Karena ini yang paling penting dari perkara agama. Ya, kalau ada orang, ya, dia nggak tahu, ketidaktahuannya itu tidak diterima sebagai alasan. Ya, dia tetap berdosa. Kenapa kamu nggak tahu dalam persoalan yang penting ini? Wa fil hadits an Anas radhiyallahu anhu, dan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhu." Menuntut ilmu itu wajib atau kewajiban. Ya. Wa qala Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, "Yajibu an yatlaba minal ilmi ma yaqumu bihi dinu." Wajib menuntut ilmu yang dengannya agamanya menjadi tegak. Qila mithlu ayyi syai'in, dikatakan kepada Imam Ahmad, seperti apa itu? Qala alladzi la yas'uhu jahluhu, yaitu perkara-perkara yang enggak diterima kejahilan tentang. Orang yang jahil tentangnya tetap dosa. Maka ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, budak ataupun merdeka. Salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik, seperti salatnya, seperti puasanya dan seterusnya. Ya, apalagi tauhidnya. Kalau salatnya itu nggak diterima kejahilan tentangnya, misalnya ada orang, saya nggak tahu salat lima waktu itu wajib, bukan orang yang baru masuk Islam, nah ketidaktahuannya itu justru semakin menambah beban dosa bagi dia. Kenapa nggak belajar? Ya, bukan malah dimaafkan. Ya, itu sholat, maka bagaimana lagi dengan tauhidnya? Nah, tauhid tentunya lebih tinggi daripada sholat. Wa qala al-musannifu, dan berkata musannif rahimahullah, ya, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inna talabal ilmi faridatun, sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib. Wa innahu shifaa'un lil qulubil maridah, dan ilmu itu merupakan obat bagi hati yang sakit. Wa inna ahamma ma 'ala al-'abdi ma'rifatu dinihi, dan sungguhnya yang paling penting bagi seorang hamba adalah mengenal agamanya. Alladzi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah, yang mana mengenali agamanya dan mengamalkannya itu menjadi sebab masuknya dia ke surga. Wal jahlu bihi, dan jahil tentangnya, wa idha'atuhu, dan melalaikannya, menelantarkannya, sababun lidukhulin nar, merupakan sebab, ya, dia dijebloskan ke dalam neraka. Jadi nggak ada uzur, ya, malah menjadi sebab kejahilan tentangnya, tentang ilmu ini,
Jadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. A'adanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita semua darinya. Baik, ini aja dulu untuk sementara ya. Kesimpulannya bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 persoalan ini, dan 4 persoalan ini ya, yaitu apa? Ilmu, amal, kemudian dakwah dan sabar, merupakan perkara yang sifatnya fardhu ain. Ya, bagi kita untuk kita mengetahuinya, dan tidak ada alasan ya yang diterima ya apabila seorang melalaikannya dan menelantarkannya. Justru kalau seorang jahil tentangnya, kejahilannya malah menambah dosa baginya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan, saya persilakan. Ustadz ingin tahu maksud menurut Imam Bukhari ilmu sebelum berucap dan berbuat. Bermaksud sebelum berbuat amal hendaklah dengan ilmu dan menurut ilmu agar amalan yang dilakukan itu benar dan mengikuti syariat Islam. Ya, maksudnya yang pertama perkataan Imam Bukhari tadi menunjukkan pentingnya perkara ilmu sebelum seseorang itu beramal. Karena ya, amal ibadah yang dilakukan dan itu keliru, tidak sesuai tuntunan Nabi SAW, maka dia ruddat, dia ditolak. Ya, jadi itu maksudnya. Jazakallahu khair. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan aja sampai sini. Barakallahu fiik. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.